Sylvester ini meracuni rakyat nih, kebohongan ini. Inilah seniman-seniman yang sesat. Ya, ini seniman yang sesat ini. Ya. Saya sudah sampaikan. Saya sampaikan bahwa Pak JK tidak pernah meminta kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi. Masa lawyer gak ngerti bagaimana rekan-rekan ini meminta jaksa mengeksekusi? Coba saya tanya dulu. Apa korelasinya? Kepentingannya apa coba? Saya bukan orang hukum saja ngerti ada pemberitaan. Kepentingannya apa dulu Pak Roy? Jaksa sudah memerintahkan. Pak Roy, kepentingannya apa dulu saya tanya? Kepentingannya apa? Satu-satu. Biar dijawab. Pak JK saja tidak pernah. Udah jelas. Oke, biar dijawab. Kepentingannya adalah kita menegakkan marwah negara hukum. Ingat, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyebut Indonesia adalah negara hukum, rule of law. Kalau kita bicara rule of law, terhadap segala putusan yang telah berkekuatan harus tetap harus dieksekusi. Kepentingannya penegakan hukum. Pasal 84 harus diterapkan juga. Kadaluarsa udah, jangan eksekusi, udah selesai. Ini orang baca enggak utuh. Ngotot enggak ngerti ini rekan-rekan ini enggak paham pasal 84. Kembali di interupsi pemirsa. Tadi pertanyaan saya sebelum break adalah jika sudah inkrah, mengapa tidak kunjung dieksekusi? Ada apa? Analisis Anda, Mas Roy, ada apa sebenarnya? Iya, bukan ada apa dengan cinta, tapi ini. Ya, nah ini kan, ini kan. Ini orang nggak ngerti nih, Mas. Ada apa dengan sesuatu yang ada di belakangnya? Sampai rakyat tuh muak loh, gitu loh. Rakyat muak Silverman. Jadi makanya pertanyaan itu pertanyaan kita semua. Kalau kata netizen, sepertinya ini ada apa di belakang Silverman? Makanya ayolah kita bantu. Dan saya juga pikir masyarakat netizen plus 62 dengan BIN ya, Badan Intelijen Netizen, nanti kita akan bongkar ya gitu. Di mana ada Sylvester Matutina ya, karena dia sudah buron, dia sudah terpidana yang sudah dieksekusi. Maka biar kalau nanti netizen mengeluarkan itu nomor handphonenya, keluarkan di mana alamatnya, tentu akan kita bisa cari nanti laknya di mana, locknya di mana. Itu akan keluar di sana. Oke, Bang Lecu. Ya, kalau saya tetap ya, konsen saya adalah daluarsa. Jadi jangan kita dorong-dorong, kejaksaan memaksa orang yang istilahnya sudah mengetahui bahwa putusan itu kadaluarsa, sehingga tidak bisa lagi dilaksanakan eksekusi. Seperti makanan kalau sudah kadaluarsa, masa kita paksa lagi teman kita makan aja makanan itu, kan nggak mungkin, keracunan lah nanti, ya kan? Jadi jelas ya Mas Roy, jelas. Makanan yang sudah kadaluarsa jangan dimakan lagi. Makanya jangan meracuni rakyat dengan Sylvester ini meracuni rakyat nih, kebohongan ini. Inilah seniman-seniman yang sesat. Ya, ini seniman yang sesat ini. Ya, ini jelas seniman yang sesat. Jadi jelas seniman yang sesat ini jangan pernah dipercaya. Jangan pernah dipercaya seniman yang sesat ini menurut saya. Jangan bohongi rakyat mengatakan ini daluarsa. Kita ini sudah daluarsa. Kalau tidak daluarsa jaksa sudah ambil, Pak. Tanya para ahli. Saya udah ngantong gini aja. Solusi saya terhadap ketidakpahaman Bang Lecu dalam memahami pasal 84 KUHP, datangi kejaksaan. Ya, betul. Datangi kejaksaan, diskusi dengan kejaksaan, minta pendapat kejaksaan apakah ini sudah daluarsa atau tidak. Itu satu hal. Hal yang kedua, kalau dikatakan ini delik aduan absolut, kalau bicara soal jenis delik, kalau putusannya sudah ingkrah, kita tidak bisa lagi persoalkan itu. Ini udah ingkrah. Negara kita ini negara hukum. Kalau dipengaruhi oleh anasir-anasir di luar hukum seperti tadi, ada politik, ya rusak sistem peradilan pidana. Ternyata criminal justice system kita disandra oleh orang-orang seperti ini. Kita disandra. Bang Andi, silakan Bang Andi. Ini bukan orang-orang yang takut. Ini orang-orang yang kuasa hukum di negara. Satu-satu, Bapak, satu-satu. Ini Bung Lecu satu-satu, tahan Bang Sangaji. Tahan, Bang Sangaji, tahan. Bapak-bapak, biar pemirsanya juga mengerti. Kasih kesempatan. Bang Andi, tahan. Bang Sangaji tahan dulu. Bang Sangaji tahan dulu. Tahan dulu. Satu-satu, saya kasih kesempatan. Bang Andi, silakan. Ya, kita kan melihat, kalau bicara hukum silakan bicara hukum. Saya bicara tentang bagaimana proses itu terjadi. Bagaimana terjadi case ini. Gimana? Case 310-311 itu. Kan saya sudah katakan apa yang terjadi. Itu masalahnya adalah masalah politik, bukan tidak ada masalah kriminal. Nggak bisa masalah politik. Bukan masalah 311 itu masalah. Kalau aroma politis tadi siapa yang berkepentingan terhadap Bang Sylvester? Begini saya katakan, saya tidak menuduh yang berkepentingan siapa. Karena itu terjadi adalah pergolakan pada saat itu yang dimana terjadi polarisasi. Sara ada bermain di sana. Ya, suku, agama, ras dan tergolongan. Karena ini justru yang cikal bakal ya terjadinya itu ya, karena itu masalahnya. Ya, statement yang terjadi itu, yang dinilai itu ada unsur sara. Banget ini. Dan Sylvester itu hampir mau dibunuh, dikejar-kejar untuk dibunuh. Ini yang terjadi kenyataan yang oleh siapa? Anda dapat informasi ini dari siapa?
Saya dapat informasi itu jelas ya. Sylvester juga cerita banyak sebelum kes-kes seperti ini terjadi. Pada saat itu ada ancaman? Ada ancaman. Oke. Artinya itu mengindikasikan kasus ini politis? Politis. Oke, Mas Roy. Ini kacau nih, malah playing victim. Yang jelas gini deh, kalau memang dia merasa benar seperti tadi kata Bang Lecu, datangi aja dia dengan gagah. Ya, dengan gagah dia datangi. Pak, saya si Plester Matutina. Wah, kedatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ayo, kalau memang Anda sudah menyatakan daluarsa, saya datang kan aman. Nyatanya mana sekarang si Plester itu? Nggak ada, kasihan loh. Sampai seorang wapres, ya, itu sampai nyari itu sekarang dia. Ini gambarnya. Dia lagi nyari dia. Apa ini? Sedang mencari. Apa ini? Sedang mencari si Plester. Oke. Ya toh gitu, dia lagi nyari. Ayo Wapres ikut nyari dong. Sebelum dimakzulkan ada berjasa. Oke, konteksnya biar tidak melebar. Jadi pertanyaan kita gini Mas Davi, kenapa sih nggak dieksekusi? Nah itu. Ya. Analisis Anda? Ya, persoalan yuridis. Ini kan bukan lagi persoalan yuridis lah, ini persoalan political will. Dan kemarin waktu kami datangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian kami datangi Kejaksaan Agung, itu kan sudah ada perintah dari Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi. Dan informasi yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Pak Anang juga adalah perintah eksekusi. Artinya dari sisi hukum ini sudah layak untuk dieksekusi, tapi kenapa belum dieksekusi? Saya kira ada dua hal. Yang pertama adalah ini kejaksaan kalau belum juga mengeksekusi secara nyata, berarti kita sedang menerapkan yang namanya hukum yang tidak adil. Kepada para kaum marginal hari ini kan dieksekusi oleh jaksa. Banyak putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak pernah ada polemik seperti ini. Mereka yang tidak punya akses ke kekuasaan. Tapi karena ada orang yang punya akses ke kekuasaan, kok eksekusinya susah banget gitu loh. Siapa akses kekuasaan yang mana? Ya tadi yang disampaikan Mas Roy Suryo kan tadi. Baik. Bang Lecu, Anda nasihat yang Anda berikan kepada Bang Sylvester seperti apa? Nasihat yang saya berikan kepada Pak Sylvester sebenarnya sederhana. Pak Sil, aja gitu. Ya, Pak Sil. Ya, ini mungkin dimanapun ya Pak Sil berada. Pak JK itu nggak pernah meminta kejaksaan eksekusi Pak Sil. Sehingga nggak perlu lagi Pak Sil itu dieksekusi. Udah, itu pesan saya. Salah. Selesai itu. Kenapa JK saja tidak pernah meminta untuk dieksekusi? Bagaimana rekan-rekan itu tahu memaksa jaksa untuk eksekusi? Jelas salah. Mas Lecumanan rekanku bisa kena obstruction of justice. Tapi nasihat Anda ini sudah sampaikan secara langsung kepada Bang Sil. Bisa kena, saya sudah sampaikan. Saya sampaikan bahwa Pak JK tidak pernah meminta kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi. Masa lawyer gak ngerti bagaimana rekan-rekan ini meminta jaksa mengeksekusi? Coba saya tanya dulu. Apa korelasinya? Kepentingannya apa coba? Saya bukan orang hukum saja ngerti ada pemberitaan. Kepentingannya apa dulu Pak Roy? Agung sudah memerintahkan. Pak Roy, kepentingannya apa dulu saya tanya? Kepentingannya apa? Satu-satu. Biar dijawab. Pak JK saja tidak pernah. Udah jelas. Biar dijawab. Kepentingannya adalah kita menegakkan marwah negara hukum. Ingat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyebut Indonesia adalah negara hukum, rule of law. Kalau kita bicara rule of law, terhadap segala putusan yang telah berkekuatan harus tetap harus dieksekusi. Kepentingannya penegakan hukum. Pasal 84 harus diterapkan juga. Kadaluarsa udah jangan eksekusi, udah selesai. Ini orang baca enggak utuh. Ngotot. Enggak seperti ini rekan-rekan ini enggak paham pasal 84 dulu dong keterangan ahli. Bayar bicara kejaksaan aja tahu pasal 84. Sudah bina. Gini, Roy, sebentar. Iya, silakan. Iya, Bang Andi, silakan. Bang Andi, silakan. Dari sisi hukum, ya, biar kita kasih tahu bagaimana pendapat. Satu-satu. Satu-satu. Bapak-bapak, satu-satu. Saya sudah ngantongin satu-satu, bapak-bapak. Satu-satu, bapak-bapak, satu-satu. Bang Andi. Jadi begini, ini kalau kita bicara gini, ini jadi debat kursi. Masing-masing mempertahankan pendapat. Bagaimana Pak Lecumanan ya sebagai saksi, sebagai pengacara, dia mengantongi ya advice dari saksi ahli. Mungkin bisa disebutkan juga. Siapa ahlinya? Sebutkan dong namanya. Saya tidak bisa sebutkan, tapi kalau mau lihat namanya saya boleh kasih lihat. Saya boleh kasih lihat. Ini materi. Ada berapa? Ada berapa? Kenapa? Oke. Saya nggak mau Baik, bapak-bapak kita break dulu. Sebelum pemirsa bingung kita break dulu. Pemirsa, interupsi segera kembali.